Tapi begitu di atas, tahu-tahu tarikannya tenaganya tuh, wah, nendang banget. Dan baru akhirnya menghasilkan akselerasi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Di samping gue sudah ada new Mitsubishi Xpander yang varian sport yang facelift. Oke, kami sudah mereview yang varian sport ini pada pagelaran Gias waktu itu ketika meluncur. Ya, kami membahas kenapa Xpander Sport ini ada beberapa hal yang sedikitnya di downgrade, dibuat tidak worth it lagi, tidak se-worth it si Ultimate. Mungkin karena Mitsubishi ingin varian Xpander yang paling laris itu yang varian Ultimate. Nah, tapi waktu itu varian yang kami review adalah varian manual, yang mana ada beberapa hal yang berbeda dibandingkan dengan yang varian CVT-nya. So, sekarang kami sudah mendapatkan unit testnya secara panjang, kami sudah tes efisiensinya, akselerasinya, rasa berkendaranya. So, langsung aja kami bahas. Ini dia new Mitsubishi Xpander Sport Facelift. Ya, kami bilang bahwa Mitsubishi Xpander yang varian sport yang facelift ini agak sedikit di downgrade dibandingkan dengan yang pre-facelift. Pre-facelift dibuat fiturnya tuh hampir sama persis dengan yang varian Ultimate, cuma memang memiliki warna kabin yang berbeda dan juga head unit yang standar ya, belum touchscreen. Sisanya seperti varian dari eksterior hampir tidak ada bedanya. Bentuknya desainnya sama, yang pre-facelift ya, desainnya sama. Dari fascia depannya sama, samping, velgnya sama, ukuran velgnya sama, fitur-fiturnya juga sama. Tapi sekarang di varian yang faceliftnya ini ada sedikit adjustment pada varian sportnya ini. Kami sudah bahas di video sebelumnya yang pada pagelaran Gias bahwa yang sekarang varian sport ini jadi dapat velg yang seperti mobil-mobil tahun 90-an. Ya. Memang secara inci dia tetap sama 16 inci dengan yang pre-facelift sama-sama 16 inci. Namun sayangnya penggunaan warna velgnya dan juga desainnya sama persis dengan varian-varian yang ada di bawahnya. Sehingga membuat si Xpander Sport Facelift ini jadi kok begini ya. Apalagi mengingat harga yang varian Sport Facelift yang CVT ini harganya hanya terpaut 2 juta dengan varian Ultimate-nya. Apakah ini masih sangat worth it? Kita bahas lebih detail. Oke, kami sudah bilang juga pada varian yang sport ini sekarang secara tampilan, secara fascia semuanya sama persis dengan yang varian Ultimate. Dia persis ya, tampilannya gagah, keren, bagus banget. Kami suka sekali bahasa desainnya berubah drastis. Yang berubah drastis ini sudah sampai varian GLS sudah berubah drastis tampilannya, dan yang sudah pakai lampu LED-nya seperti ini itu sudah dari yang varian Exit, jadi worth it banget. Mulai dari yang varian bawah-bawahnya bagus, dia sekarang jauh lebih terang. Menurut kami sampai malam hari pun kami sudah tes, lampunya sekarang sudah jauh lebih baik, jauh lebih terang. Juga memang dulu kan problemnya Mitsubishi Xpander adalah lampunya walaupun sudah LED pun yang facelift, kami rasa masih kurang terang. Nah sekarang lampu LED-nya sudah jauh lebih bagus ya, sudah lebih terang, lebih fokus nih lampunya. Walaupun juga masih teknologinya masih mirip, tapi at least sudah lebih bagus, lebih terang. Dan ini atas ini masih tetap LED positioning lamp ya. Jadi belum LED DRL, even yang sampai varian Ultimate. Nah, dan yang facelift ini sekarang sudah desain grillnya sama seperti ini. Ini sudah sampai yang varian Ultimate pun sama. Yang Exit, Sport, Ultimate sudah sama desainnya seperti ini. Jadi bagus banget. Nah, yang jadi problem adalah kalian bisa lihat dari samping. Langsung kelihatan. Iya, velgnya. Karena velgnya sekarang meskipun sudah sama-sama dengan yang pre-facelift menggunakan yang 16 inci, bukan turun ya. Ini nggak turun, bukan jadi 15 inci, nggak, tetap 16 inci. Tapi desainnya kalian lihat lah, udah single tone, terus bentuknya ya udah biasa aja gitu. Biasanya mungkin kalau ada yang pakai single tone, warna gading gitu, ada beberapa banyak lah. Tapi at least desainnya kan masih dibuat sporty atau sebagaimana ya, bagus gitu.
Nah sekarang tuh rasanya seperti di downgrade. Orang yang nggak paham dengan ring dari mobil pasti mengira bahwa kok yang sport variannya turun 1 inci ya. Padahal enggak, walaupun enggak tapi terlihatnya akan seperti itu. Tapi ada satu hal yang sedikit bagus sih di bagian bannya ini. Sekarang dia sudah menggunakan ban yang sedikit lebih tebal untuk varian sport ke bawah. Karena dia menggunakan konfigurasi 195/65 R16. Ya, sekarang lebih tebal dibandingkan dengan yang pre-facelift. Nanti bagaimana rasanya? Kita coba aja. Apakah dia bisa lebih nyaman dibandingkan dengan yang varian Ultimate? Kita coba nanti. Oke, overall desain sampingnya ini dia bagus banget. Masih sama ya, masih bagus seperti layaknya Expander. Proporsional, bagus. Kami sih memang desain Expander tuh mulai dari depan, samping dari dulu memang belum pernah ada yang salah. Kalau yang varian Sport ini yang salah adalah sekarang velgnya. Jadi bikin ada yang salah sekarang. Fitur-fitur seperti misalnya keyless entry yang sudah auto folding pada spionnya. Terus juga ketika terbuka seperti biasa itu juga tetap ada. Dan juga kesalahan Mitsubishi yang dari dulu sampai sekarang adalah pada bagian sini nih. Ya, sayang sekali masih terlihat belangnya. Masih agak belang ya. Sayang sekali. Kalau warna-warna hitam tuh terselamatkan, tapi kalau warna-warna silver, putih, abu-abu gitu masih ya slightly terlihat. Mungkin ganti generasi harus dipikirkan tuh untuk menghilangkan kebelangan itu. Overall memang Expander masih belum butuh untuk diubah karena memang Expander sudah ya jujur even kemarin Gias ada yang baru juga rivalnya, masih yang paling laris tuh ya Expander di LMPV. Luar biasa. Kita lihat bagian belakang. Pada bagian belakang ya desainnya memang secara overall belum yang sampai drastis banget berubah. Masih menggunakan Mika yang bentuknya mirip tapi isinya yang berubah. Jadi kayak sekarang tuh kalau dulu tuh kan kayak rumah Minang gitu ya. Lampu LED yang nyalanya. Sekarang tuh dibuat dia kayak tajam gitu dan kayak dibuat 3D effect. Jadi lampu LED barnya itu lebih tegas, lebih bagus dan permainan desainnya bagusnya. Dia kayak kesakannya ini kan tarik garis lurus. Seakan-akan tuh kayak nyambung dengan lampu mata kucing yang di bawah ini. Jadi memang permainan desainnya bagus banget ya. Keren. Dan lampunya juga sudah LED, ini lampu remnya juga sudah LED, lampu mundur dari dulu sudah LED, tapi lampu sen masih tetap bohlam seperti yang sebelumnya. Yang dapat lagi sekarang di varian Sport ini penambahan adalah adanya kamera parkir. Kapasitas bagasi masih sama seperti yang sebelumnya, dia cukup besar tapi bukan yang terbesar di kelasnya. Padahal secara dimensi dia adalah LMPV paling bongsor, tapi dia tidak bisa memanfaatkan kapasitas bagasi untuk menjadi mobil LMPV dengan kapasitas bagasi terbaik. Nah, ini pada bagian kabinnya, kami nggak mau terlalu bahas soal legroomnya. Legroomnya belum ada yang berubah, legroom baris kedua, baris ketiga, semua masih sama karena memang mobil ini tidak ada perubahan dimensi sama sekali. Dan juga memang Expander ya termasuk yang terbaik lah di kelasnya untuk urusan legroom. Karena memang dimensinya lagi-lagi kami bilang dimensinya paling bongsor. Oke, legroom bagus. Dan yang kami suka tuh di Expander karena mobil lebar, dia terlebar di kelasnya jadi dia shoulder roomnya tuh bagus. Kami suka, jadi memang kalau 3 orang penumpang di tengah sini tuh rasanya kayak nggak empuk-empekan gitu, lebih civilized, nggak terlalu padat gitu yang. Nah, sekarang improvement yang di varian faceliftnya ini adalah yang kami paling suka, yaitu adalah pada bagian door trimnya. Kami dari dulu selalu nge-bash Mitsubishi Expander dengan kata-kata jajatan palsu, plastik dibuat jajatan. Langsung sama Mitsubishi Expander sama Mitsubishi-nya tuh langsung dibuat ini jajatan asli dan juga kulitnya juga sudah asli. Keren banget, bagus. Dan yang kami suka yang di varian Sport ini dibuat kulitnya tuh warnanya semi marun ke coklat-coklatan gitu ya, bagus, jadi terasa mewah gitu. Interior tuh kami lebih suka yang varian Sport ini sebenarnya, tapi sayang memang eksteriornya jadi aduh sayang sekali. Mitsubishi harusnya velgnya tuh at least dual tone gitu ya, 16 inci dual tone udah the best banget nih varian ini. Mungkin memang Mitsubishi pengennya Expander paling laris yang Ultimate sih ya, kelihatan banget itu udah obvious. Dan di tengah sini jadi ada soket USB-C dan USB-A. Jadi ini adalah LMPV yang paling tidak termakan zaman karena sudah ada soket USB-C. Yang lain tuh USB mungkin lengkap sampai belakang, tapi USB-A semua ini sudah USB-A dan USB-C. Keren banget, langsung lagi, bukan tanpa harus pakai tambahan port lagi. Keren. Dan yang berubah lagi tambahan adalah pada bagian armrest. Armrestnya itu sudah ada cup holder tengahnya, bagus. Jadi armrestnya besar, enak. Dan yang berubah sedikit itu adalah pada tuas di AC double blowernya ini, jadi kayak sedikit lebih mewah.
Oke, belakang tidak banyak perubahan lagi. Kita lihat pada bagian depan. Nah, lanjut pada bagian kabin depan. Ini tempat yang paling banyak perubahannya. Kita lihat dulu ya. Ya, sayang sekali sih, tapi tidak seperti rivalnya yang juga baru rilis bersamaan. Dia belum ada speedometer yang full digital. Kalau rivalnya kan sudah full digital ya, bagus. Oke, yang berubah di sini di speedometer, karena kami habis ngomongin speedometer, dia tengah tetap sama, terus paling berubah sedikit bentuk gambar si expandernya. Karena memang kan jadi facelift ya, jadi berubah sedikit. Dan juga ringnya sekarang jadi warnanya biru. Sisanya sih informasi-informasinya sama semua ya. Bisa diatur lewat tombol di sini, jadi belum bisa diatur lewat setir sama seperti yang pre-facelift juga. Yes, mobil ini di brosur itu nggak disebutin bahwa memiliki fitur idling start stop. Tapi sekarang sejak yang facelift ini sebenarnya sudah ada. Kenapa nih nggak disebutin di brosur? Mau dihilangin lagi? Hah? Nggak, bercanda. Bercanda Mitsubishi. Mungkin ya lupa kali, lagi buru-buru banget kan, yang sebelah kan buru-buru ngeluarin faceliftnya, jadi lupa kali taruh di brosur. Ini ada ya, tombolnya di sebelah kanan sini, dan cukup intuitif. Berkali-kali kami coba, berkali-kali juga berhasil. Namun nanti akan kami bahas lebih lanjut gimana aplikasiannya ketika sedang berjalan. Dan overall yang berubah drastis, memang bagian dashboardnya itu berubah drastis, bagus banget sekarang. Gak ada lagi tuh jajetan palsu sama sekali. Dulu layoutnya tuh mirip, tapi layout di sini nih, bahkan dulu kan di sini atas sini sempat ada jajetan palsu juga sampai atas ini. Gak ada sekarang. Jadi ini semua jajetannya asli dan sudah soft touch, bagus. Apalagi yang varian sport ini warnanya tuh udah kecoklatan gitu. Jadi ini terasa mewah banget sih. Dan sekarang juga yang varian sport sudah full touchscreen, dan bagusnya head unit touchscreen-nya ini sudah support Apple CarPlay dan Android Auto, dan bagusnya lagi dia colokannya tidak dari samping seperti si rivalnya itu. Ini sudah integrated, tidak seperti dengan Mitsubishi Expander Ultimate yang pre-facelift yang coloknya masih di tengah sini. Sekarang rapi, sudah seperti yang sport yang dulu pre-facelift. Meskipun dulu yang sport pre-facelift itu yang head unit integrated dan belum touchscreen, dia dari dulu soketnya itu dari sini. Jadi lebih terasa lebih apa ya, nggak ganggu, kabelnya juga lebih rapih, dan juga memang terasa ini head unitnya lebih integrated dibandingkan kalau dari sini kan terasa banget aftermarketnya gitu. Nah, yang berubah itu pada bagian sini ke tengah sini. Mulai dari bagian dekat tuas transmisi. Oke, transmisinya beda jelas karena ini varian yang CVT. Karena khusus untuk varian CVT baru dia dapat electronic parking brake. Nah, dan juga berikut dengan auto hold-nya. Ini sudah ada di kanan sininya. Jadi ini berubah, dan akhirnya yang varian yang CVT ini dapat armrest. Armrestnya juga enak. Ini warnanya coklat dan sudah dilapis kulit. Jadi di sini juga door trimnya sudah dilapis kulit kan, sama seperti di belakang. Jadi ketika kita nyetir nih gini, pegang setirnya juga sudah baru dilapis kulit juga. Ini nyaman banget kursinya memang. Dan kursinya Expander tuh sama seperti R3 juga, dia besar kursinya, jadi menopang sampai bahu kami. Kalau yang brand sebelah kan kecil-kecil, makanya punya yang long itu, yang long sofa mode itu. Jadi bisa karena kursinya kecil-kecil. Kalau kursi besar gini kan nggak bisa dibikin long sofa mode. Dan juga pengaturan kursinya juga masih sama, dia masih pakai rotary gitu ya untuk menaikkan dan menurunkan head adjusternya. Dan juga setirnya juga tetap sama, tilt dan juga teleskopik. Bagus nih, nggak semua rivalnya punya fitur ini. Oke, jadi kami bilang bahwa dia varian yang CVT. So kita bahas apakah ada penyesuaian pada bagian spesifikasi mesinnya. Kita cek ya. Ya, ini dia mesinnya. Kap mesinnya bagus ya. Sekarang sudah dicat suara bodi dan juga sudah diberikan peredam. Dan engine cover sudah sampai ke varian sport. Bagus. Memang ya ini paling build quality paling bagus. Memang kayak Mitsubishi Expander ya. Memang karena harganya juga secara harga dia yang sedikit di atas dibandingkan dengan rival-rivalnya. Termasuk yang termahal lah di kelasnya. Oke. Bagaimana dengan spesifikasi? Karena sekarang sudah pakai CVT kan pastinya harus ada penambahan tenaga dong. Karena kan CVT memiliki kelemahan untuk lebih menggerung kan tenaganya, jadi suka tertahan. Adakah penambahan? Tidak ada sama sekali. Masih sama menggunakan mesin 4A91 dengan tenaga 104,7 PS dan torsinya 141 Nm. Dan sekarang ini kalau yang varian sport sudah ada dua pilihan transmisi, yang manual 5 percepatan dan juga CVT. Yang CVT-nya saya memang belum ada sequentialnya. Dan mengalirkan tenaganya ke dua roda depan. Oke, kami sudah bahas yang varian manual pada Gias lalu. Bagaimana rasa berkendara dari yang varian CVT ini? Kita akan lebih bahas soal detail soal berkendaranya. Let's go, kita bahas aja. Oke, merasakan rasa berkendara dari New Mitsubishi Expander yang facelift ini.
Oke, bagaimana rasa berkendaranya dengan CVT terbarunya yang memang benar-benar beda ini ya? Bisa kami bilang bahwa jadi mobil ini tuh sekarang jadi lebih halus, lebih lembut. Memang CVT itu karakternya dia memperhalus rasa berkendara dan memang menambah efisiensi. Kita bahas dulu yang halusnya ya. Dulu Expander yang pre-facelift itu set suspensinya sudah termasuk yang paling baik di kelasnya. Dan satu-satunya yang mengganggu adalah transmisi 4-speed AT-nya. 4-speed AT-nya tuh kurang bagus menurut kami. Pergantiannya kurang rapi, pergantiannya kurang halus, sehingga kadang mengganggu dan mengintrusif rasa berkendara dari Expander yang sudah halus by default. Jadi ketika berubah jadi CVT seperti ini jadi halus sekali, enak sekali, dan juga memang mobil ini jadi semakin lembut. Dan ketika melewati speed bumps, enak sekali, teredam dengan sangat baik. Kalian pasti lihat di kamera tidak tergoyang sama sekali, padahal kameranya jatuhnya kamera gantung ini, pakai suction. Jadi harusnya kalau dengan suction itu biasanya lebih bergoyang kan, tapi tidak di mobil ini, karena memang mobil ini mampu meredam dengan sangat baik. Itu juga dengan bantuan karena memang set suspensinya di Expander ini dirubah sedikit, ditune sedikit, membuatnya menjadi jauh lebih enak, jauh lebih nyaman. Juga memang ditambah lagi yang varian sportnya ini sekarang kedapatan velg yang sama dengan yang generasi sebelumnya, tapi menggunakan konfigurasi ban yang lebih tebal dibandingkan dengan varian Ultimate. Jadi kalau kalian rasakan varian Ultimate dengan yang varian Sport, jauh lebih nyaman yang varian Sportnya ini. Jadi dengan penggunaan ban yang lebih tebal, pastinya meredam speed bumps, jalanan yang keriting, jalanan rusak, itu pasti jauh lebih nikmat. Jadi memang dengan penggunaan yang velg yang kalian bilang mungkin downgrade jelek kok jadi kayak gitu, tapi berdampak baik pada kenyamanan dari mobil ini. Luar biasa sekali. Dan yang pengen kami komentari lagi adalah peredaman kabinnya. Luar biasa. Nah, ini barusan motor lewat ya, deket banget dari kita. Nih banyak kanan kiri motor lewat, di kiri juga barusan nih lewat lagi. Tapi teredam dengan sangat baik sekali di mobil ini. Memang sepertinya peredaman dari Expander ini sudah termasuk yang terbaik di kelasnya. Dan dalam pencatatan kami, dia mampu mencatatkan angka 64 desibel meter. Itu sudah figur yang bagus sekali. Banyak bahkan MPV yang harganya lebih mahal dari dia masih belum bisa mencatatkan angka sebaik Expander ini. Jadi sudah sangat luar biasa bagus. Bantingan suspensinya enak, transmisinya sekarang makin lembut yang CVT ini, halus. Dan ditambah lagi peredaman kabin yang luar biasa, top notch, membuat mobil ini bisa kami bilang ini adalah LMPV ternyaman di kelasnya. Mengalahkan kembarannya sendiri yang masih 4-speed AT, dan juga mengalahkan R3 yang karena R3 juga masih 4-speed AT juga. Nggak bisa deny 4-speed AT meskipun memiliki rasa berkendara yang lebih engaging, tapi tidak bisa menghasilkan kehalusan berkendara seperti CVT. Memang CVT itu halus-halus, CVT Indonesia apalagi lebih lembut, halus gitu ya. Bercanda. Tapi memang ada yang sedikit terkorbankan dengan adanya CVT ini. Lagi mesinnya tidak dirubah. Jadi ketika kita kick down lebih ngeden dibandingkan dengan yang pre-facelift. Kalau dulu tuh kan dia di kick down gitu ya, dia langsung masih ada kayak sensasi ganti giginya, lebih nikmat rasa berkendaranya karena nggak ngeden doang, ditahan di RPM tinggi. Tapi memang mobil ini itself, tuas transmisinya tidak ada mode manualnya. Jadi dia hanya ada P, R, N, D itu berjalan, dan juga L. Jadi L ini untuk ngambil rasio gear yang rendah-rendah, untuk misalnya lewati tanjakan gitu. Ada paling nggak tombol untuk dulu ya overdrive-nya itu sekarang jadi untuk varian DS-nya. Jadi yang varian sportnya dari CVT-nya. Jadi CVT-nya dibuat lebih galak gitu ya. Jadi untuk kecepatan akselerasi 0-100 bisa lebih cepat lagi. Tapi memang tidak bisa deny ini lebih kurang engaging dibandingkan dengan Xenia yang sudah kami rasakan, karena Xenia memiliki mode manual. Jadi kita bisa ganti-ganti sendiri, walaupun memang ya CVT tetap terasa artificialnya, tapi at least lebih engaging yang ada di Xenia. Di sini tidak se-engaging yang ada di Xenia. Nah, sekarang merasakan dari belakang sini. Jujur memang Expander itu dulu sudah termasuk LMPV terbaik untuk urusan refinement, rasa berkendara, dan juga ketika kita disetirkan oleh jasa pengemudi, dan juga bantingan suspensinya. Dan sekarang sepertinya Mitsubishi mericun lagi Mitsubishi Expander terbaru ini sehingga memiliki bantingan suspensi yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan yang pre-facelift,
Dan juga apalagi yang sekarang ini, yang varian Sport, malah dapat ban yang lebih tebal. Jadi sekarang suspensinya menurut kami jauh lebih meredam, lebih baik. Dengan ban yang lebih tebal pastinya bisa menghasilkan peredaman suspensi yang juga menambah kesan empuk dari suspensi juga jadi lebih baik. Jadi ketika kita misalnya lewat speed bumps di depan, mampu teredam dengan sangat baik. Padahal nih kalau kalian lihat di kamera tuh barusan dapat kenal lagi, mobil ini jadi lebih meredam bantingan, misalnya potholes atau speed bumps itu jauh lebih baik. Jadi di belakang sini jauh lebih enak lagi. Tambah lagi sound insulationnya juga sepertinya bertambah baik. Ini jadi kekedapan kabin, motor barusan lewat ya. Ini pagi-pagi di jam rush hour kami syuting, banyak mobil yang masih lalu lalang berangkat pagi. Tapi suara keheningan di dalam kabinnya tuh benar-benar sangat luar biasa sekali. Sangat dipikirkan oleh Mitsubishi sehingga menghasilkan peredaman kabin yang baik, suspensi yang baik, dan juga kenyamanan yang sangat baik. Kenyamanan yang sangat baik juga ditunjang lagi dengan armrest yang baru ini sekarang. Meski konfigurasi masih sama, dia kini sudah diberikan cup holder. Jadi dulu kan polos aja gitu ya. Sekarang lebih ada fungsinya, ada 2 cup holder tengah sini. Jadi ini mirip sekali sekarang jadinya karena ada 2 cup holder ini, jadi seperti yang ada di Nissan X-Trail. Dia ada di tengah sini, nice banget. Overall di belakang sini expander. Nih, lewat lagi ya barusan. Jadi semakin nyaman dan berkat CVT-nya juga makin halus. Kalau dulu di belakang sini satu-satunya yang mengganggu adalah ketika berganti gigi. Apalagi kan memang expander karena dengan bodinya yang besar dan tenaganya bukan yang terbesar di kelasnya, agak sedikit menggerung ya, agak nahan banget tenaganya. Dan apalagi mesin tenaganya digabungkan dengan transmisi 4-speed AT itu juga memang membuatnya makin menahan dan ada sensasi ganti giginya tuh jadi kerasa banget, kurang halus. Dan berkat sekarang transmisi CVT dan juga suspensi yang semakin baik, ini halus banget. Udah bahkan satu kelas yang di atasnya itu masih kalah halus sama mobil ini. Bahkan si kakaknya, si Pajero Sport saja, kami duduk di belakang sini, kami lebih prefer duduk di belakang sini dibandingkan dengan si kakaknya si Mitsubishi Pajero Sport. Luar biasa sekali Mitsubishi Expander terbaru ini. Ya, pengujian kekedapan kabin sepertinya diuji nih ketika kami sedang pengambilan gambar. Ketika ambil B-rolling kami tidak hujan, ketika kami pengambilan gambar dalam GoPro-nya ini tahu-tahu hujan. Wah, sekarang kami tes kekedapan kabinnya berapa. Ya, dia masih mampu di angka 81 desibel meter. Itu bagus loh, masih cukup bagus karena memang dari atap plafonnya ini, biasanya kalau kami naik LMPV lain, kecuali R3 dan Livina ya, yang lain itu loh, sebelah-sebelah sana, itu biasanya atas ini udah kayak lagi ada orang bangunin sahur, kayak lonteng gitu ya. Ini teredam dengan sangat bagus, peredamannya sangat baik, luar biasa sekali. Air hujan tidak terlalu intrusif ke dalam. Mungkin kalian juga bisa dengar tidak terlalu suaranya deras sekali masuk ke dalam mikrofon kami. Ya, dan untuk efisiensi sendiri, mobil ini dengan bantuan eco indicator dan juga idling start stop, mobil ini masih mampu mencatatkan angka untuk dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam dan juga metode full to full, dia masih bisa mencatatkan angka 11,5 km per liter. Sudah membaik dibanding generasi sebelumnya, tapi memang bukan yang terbaik di kelasnya. Untuk rute luar kota, ya karena sekarang memang mobil ini penariran tenaga lebih halus dan kecepatan 100 km per jam masih di bawah 2000 rpm, dia masih bisa mencatatkan angka 17 km per liter. Itu figur yang cukup baik, namun memang lagi-lagi kami bilang belum yang terbaik di kelasnya. Tapi sudah sangat improve, sangat bagus dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Oke, efisiensi bertambah baik dibandingkan dengan varian pre-facelift dan juga varian ultimate yang facelift pun karena memang ya rodanya lebih kecil, jadi efisiensi lebih bagus. Apakah akselerasi jadi lebih bagus juga? Kita coba, kita tes ya. Kita masukkan ke mode D dan juga mode Sport, tinggal tekan aja yang bagian overdrive-nya itu. Traction control kita matikan. Tekan akselerasi terbagus, traction control udah off, matikan AC. Injek gas dan rem, dan go. Ya, biasa ya, CVT tertahan di bawah ya. Tapi begitu tarikan atas tuh langsung ngegas banget mobil ini. 100. Ya, 0 sampai 100 mampu dituntaskan dalam waktu 12,8 detik.
ini sudah membaik sekali dibandingkan dengan generasi pre-facelift. Yang lucunya, uniknya, mobil ini dia tarikan bawahnya tuh sama seperti rivalnya si Xenia yang sudah kami rasakan juga yang jadi CVT juga. Tarikan bawahnya tuh seperti dicekik, dia untuk mengejar efisiensi sepertinya. Tapi begitu di atas, tahu-tahu tarikannya tenaganya tuh, wow, nendang banget. Dan baru akhirnya menghasilkan akselerasi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ya walaupun belum menjadi LMPV tercepat, masih lagi-lagi jadi LMPV ya barisan belakang, masih agak yang bukan yang tercepat ya, masih barisan belakang, masih agak lambat-lambat. Tapi at least sekarang sudah membaik, sudah di angka 12 detikan dan tidak tertinggal terlalu jauh dibandingkan dengan rival-rivalnya. Bahkan menurut perketasan kami masih ya tidak sampai 1 detik kalah dengan Xenia dan juga makin dekat dengan R3. Jadi ya sudah membaik meskipun menggunakan CVT dan tidak ada penambahan tenaga. Surprisingly mobil ini masih enak dikemudikan dan performanya juga baik. Efisiensinya tambah mantap, luar biasa. Simpulkan Mitsubishi Xpander Sport yang facelift ini, meskipun memang kalian pasti akan bilang velgnya cuma kayak gitu, terus juga belum dapat cruise control seperti yang varian Ultimate dengan beda harga sampai 2 juta, tapi kok lebih worth it yang Ultimate? Memang lebih worth it yang Ultimate. Kami pun sangat menyarankan sekarang ambil yang Ultimate saja, karena memang varian Ultimate hanya berbeda 2 juta, tapi lebih lengkap lagi. Tapi bagaimana jika kalian orang yang ingin merasakan yang kenyamanan yang lebih baik di Xpander? Karena jujur, dengan penggunaan velg yang sedikit lebih kecil dan juga ban yang lebih tebal, Mitsubishi Xpander yang basisnya saja memang sudah sangat nyaman, diberikan ban yang lebih tebal pastinya jadi lebih nyaman, lebih bisa meredam speed bump, jalanan rusak yang memang dominan di jalanan di Indonesia saat ini. Jadi kalau kalian ingin mencari Mitsubishi Xpander yang paling nyaman menurut kami adalah Mitsubishi Xpander yang sport. Karena justru dengan penggunaan ban yang seperti ini dan juga ban yang lebih tebal ukuran bannya, membuat Mitsubishi Xpander yang sudah nyaman tambah nyaman. Dan juga ternyata dengan penggunaan velg yang lebih kecil ini menambah efisiensi dari mobil ini. Karena memang velg yang lebih kecil berpengaruh pada efisiensi dari mobil ini. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk membeli Mitsubishi terbaru ini, kalian bisa cek website kami di cvtindonesia.co.id, dan di sana juga sudah banyak yang beli mobil-mobil termasuk Xpander ini pada saat Gias. Banyak banget yang udah beli melalui website kami. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.